Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Tobelo dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Pengembangan Silabus. Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas perencanaan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Langsung saja kita ke pembahasan makalah. Nah, dalam pengembangan silabus ini, saya membahas tentang apa itu silabus, apa landasan pengembangan silabus, apa itu prinsip-prinsip pengembangan silabus, dan siapa yang mengembangkan silabus. Kemudian, komponen dalam silabus dan bagaimana langkah-langkah pengembangan silabus. Nah, langsung saja kita ke pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencakupi standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Kemudian ada landasan pengembangan silabus. Nah, di sini landasan pengembangan silabus adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat 2 dan Pasal 20 yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 17 Ayat 2 dan Pasal 20. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Selanjutnya ada prinsip pengembangan silabus. Nah, di dalam silabus ini merupakan salah satu produk pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang bersikap garis besar materi pembelajaran. Beberapa prinsip yang mendasari pengembangan silabus antara lain: 1. Secara ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh. Selanjutnya ada pengembangan silabus. Pengembangan silabus ini dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau kelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok musyawarah guru, mata pelajaran atau MGMP, atau pusat kegiatan guru PKG, dan Mapeda KD Kabupaten Kota, yaitu disusun secara mandiri oleh guru apabila guru yang bersangkutan mampu mengenal karakteristik siswa, kondisi lingkungan sekolah, dan apabila guru mata pelajaran karena sesuai hal yang belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut. Kemudian ada semua guru kelas dari kelas 11 sampai dengan kelas 12 menyusun silabus secara bersama. Dari SMP untuk mata pelajaran IPA dan IPS terpadu disusun secara bersama oleh guru yang terkait. Kemudian ada sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri, sebaiknya bergabung dengan sekolah lain melalui forum MGMP atau PKG untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah dalam lingkup MGMP dan PKG setempat. Kemudian ada Dinas Pendidikan dan atau Mapenda, kantor Departemen Agama setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru pengalaman di bidang masing-masing. Kemudian ada komponen dalam silabus. Nah, komponen dalam silabus ini memuat sekurang-kurangnya komponen sebagai berikut. Yang pertama itu ada identitas silabus, yang kedua ada standar kompetensi, yang ketiga ada kompetensi dasar, dan yang keempat ada materi pokok atau pembelajaran,
Yang kelima ada kegiatan pembelajaran, yang keenam indikator, yang ketujuh penilaian, selanjutnya yang kedelapan ada alokasi waktu, yang kesembilan sumber belajar, kemudian ada langkah-langkah pengembangan silabus. Nah, dalam langkah-langkah pengembangan silabus ini kita mengisi identitas silabus terlebih dahulu. Kemudian identitas ini terdiri dari nama sekolah, kelas, mata pelajaran, dan semester, dapat ditambah kode SKM, SMT, KD ke identitas silabus ditulis di atas matriks silabus. Yang kedua ada menulis standar kompetensi. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai yang diharapkan dicapai pada mata pelajaran tertentu. Kemudian ada standar kompetensi. Standar kompetensi ini diambil dari standar isi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar mata pelajaran. Sebelum menulis standar kompetensi, penyusun terlebih dahulu mengkaji standar isi mata pelajaran dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama itu urutan. Nah, berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau SK dan KD, keterkaitan antara SK dan KD dalam mata pelajaran, keterkaitan SK dan KD antara mata pelajaran, standar kompetensi ditulis di atas matriks silabus, di bawah tulisan semester, kemudian menulis kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam rangka menguasai SK mata pelajaran tertentu. Nah, kompetensi dasar dipilih dari yang cantum dalam standar isi. Sebelum menentukan atau memilih kompetensi dasar, penyusun terlebih dahulu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada urutan berdasarkan ke konsep disiplin ilmu dan atau SK dan KD. Yang kedua ada keterkaitan antara SK dan KD dalam pelajaran, keterkaitan SK dan KD antara pelajaran. Selanjutnya ada indikator. Indikator sini merupakan tanda-tanda atau ciri-ciri yang menggambarkan pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, diobservasi, atau diamati yang mencakupi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya ada prinsip pengembangan indikator adalah urgensi, konstitutif, relevansi, dan kontekstual. Indikator yang terumuskan dalam silabus menjadi standar acuan untuk mengembangkan instrumen penilaian. Selanjutnya ada penilaian. Pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes, dilakukan bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas atau proyek atau produk penggunaan, portofolio, dan penilaian diri. Selanjutnya, penilaian itu merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan memfasilitasi data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengembangan keputusan. Kemudian ada alokasi waktu. Nah, alokasi waktu sini adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar dengan memperhatikan minggu efektif per semester, alokasi waktu mata pelajaran, jumlah kompetensi per semester, dan membagi alokasi waktu per jumlah SK KD dengan memperhatikan tingkat kerumitan dan keluasan materi. Yang kesembilan, menentukan sumber belajar. Nah, sumber belajar di sini adalah rujukan objek dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan, fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar berdasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya,
Nah, format silabus ini terdiri dari dua bagian, yaitu format silabus secara horizontal dan vertikal. Nah, format silabus ini terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, standar kompetensi, materi pokok atau materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, ada indikator, dan ada penilaian, kemudian alokasi waktu dan sumber belajar. Nah, itulah pemaparan makalah dari saya. Sekian dan terima kasih.